Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Artinya setiap umat manusia tidak pernah terluput dari yang namanya kesalahan, kekhilapan dan dosa. Maka atas semua kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kesalahan dan kekhilapan ini adalah bertaubat. Taubat adalah salah satu konsep di dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana konsep taubat di dalam ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit berbeda dengan ajaran para nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh ketika umat Nabi Musa alaihi salatu wasallam melakukan satu kesalahan, Allah langsung memberikan balasan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika balasan itu sampai kepada umat Nabi Musa, sebahagian mereka berdatang kepada baginda Nabi Musa untuk mencarikan solusi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musa alaihi salatu wassalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan apa yang seharusnya diberikan kepada kaumnya yang telah melakukan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqtulu anfusahum.
sebagai balasan yang diberikan kepada umat Nabi Musa yang telah melanggar aturan yang disampaikan oleh baginda Nabi Musa. Allah memberikan jalan keluarnya jika mereka taubat, faqtulu anfusahum. Taubatnya adalah membunuh diri mereka sendiri. Banyak yang melakukan kesalahan, kaum rame-rame. Bagaimana caranya? Maka yang satu saling membunuh, yang satu membunuh yang bersalah membunuh yang satunya sampai habis. Inilah cara taubat yang diberikan kepada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Perbedaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan tenggang waktu yang begitu luas dan panjang kepada kita. Allah tidak langsung memberikan azab kepada kita ketika kita sudah melakukan kesalahan. Ada tenggang waktu 24 jam. Hari ini kita melaksanakan kesalahan, 40 jam kemudian diberi waktu. Mana tahu 1 jam kemudian ia bertaubat. Ini waktu Jumat, waktu Zuhur, melakukan kesalahan, ditunggu sampai asar. Mungkin setelah asar atau sebelum asar ia melakukan taubat. Tidak juga taubat, ditunggu sampai maghrib. Juga tidak bertaubat sampai 24 jam. Tidak melakukan taubat, maka dicatatkanlah di buku besar kesalahan yang orang yang telah melakukan kesalahan ini. Taubat adalah konsep meringankan dan jalan pintas bagi kita yang sudah melakukan kesalahan. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, ketika seseorang ketahuan melakukan satu kesalahan, Umar bin Khattab mengatakan, menyimpulkan, itu bukan yang pertama kali dia lakukan. Sepintar apapun kita melakukan kesalahan, pada saatnya pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Dan kita tahu, sadar, apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya salah. Tapi karena bisikan-bisikan, kita merasa nyaman dan selalu mengulangi kesalahan. Maka untuk itu hadirin sedang jemaah rahimakumullah, syarat taubat yang pertama adalah i'tiraf. Apa itu? Menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan ini adalah salah, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Jika masih melakukan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang, berarti taubatnya tidak benar, atau taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan adalah taubat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semua, karena kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, semua kesalahan dan dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk bertaubat? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran, walladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apabila seseorang atau satu kaum, satu kelompok umat manusia fa'alu fahisatan, mereka melakukan satu perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengingat Allah? Fastaghfiru li dzunubikum.
beristighfar. Maka istighfar adalah ucapan taubat bagi orang yang melakukan taubat. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setidaknya seperti itu. Setiap kita melakukan satu kesalahan, kita tahu itu salah, zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Mohon ampun, istighfar. Jadi sebelum kita bertaubat, kita terlebih dahulu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah kita lakukan ini. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jika kesalahan yang kita lakukan itu tidak ada sangkutannya dengan umat manusia, dengan makhluk yang lain selain daripada Allah, maka tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tak ada yang sanggup mengampuni dosa kita selain Allah. Tapi jika kesalahan itu ada sangkutannya dengan orang banyak, seseorang atau kelompok, maka kita harus mampu mengatakan kesalahan kita kepada orang yang kita zalim, orang yang kita tipu, minta maaf. Maka ketika kita menyerahkan maaf, mengucapkan maaf dan menyerahkan kepada Allah, inilah terjadi yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Bahwa hubungan kita dengan Allah tidak bisa terputus, dan juga kita memerlukan hubungan dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah melakukan permohonan maaf, jika ada orang yang tidak memaafkan kita lagi, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menjalankan konsep taubat adalah berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon maaf kepada orang yang kita zalimi atau orang yang sudah kita tipu. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan jangan pernah lagi mengulangi perbuatan yang sama. Jangan pernah mengulangi perbuatan yang sama. Wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap kita melakukan kesalahan itu sebenarnya kita tahu, tapi kita tidak menggubris bisikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun posisi kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, sebesar apapun kedudukan yang kita miliki, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ada kesalahan. Rasul mengatakan, watbi'is sayyi'ata hasanata tampuha. Jika terlibat dengan kesalahan, segeralah lakukan satu perbuatan yang baik, karena kebaikan yang kita lakukan akan menggugurkan, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Intinya adalah jangan az-zulm la yantahi. Jangan di dalam diri kita kezaliman tidak pernah berhenti. Jika kezaliman tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, maka kezaliman yang kita lakukan ini, kesalahan yang senantiasa kita lakukan ini, mengakibatkan tuhbitul a'mal, menggugurkan semua nilai amal ibadah yang kita lakukan, karena kita tidak pernah meninggalkan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sedang Jumat rahimakumullah, mari kesalahan yang sudah pernah kita lakukan selama ini, mulai hari ini dan ke depan
kita berjanji dan menyesali, dan jangan pernah bangga dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Bahkan ada orang bisa senyum dengan kesalahan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi senyum yang kita lontarkan itu adalah hakikatnya tangisan di hari kemudian, tangisan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus kita ketika sudah ketahuan kesalahan kita menangis di hari itu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf kepada orang yang tersalahi. Insya Allah dengan tetesan air mata Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita, kelak kita tersenyum kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna fi bi malaikati. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa nittabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazkurkum wa ad'uuni astajib lakum wa la dzikrullahi akbar.